Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 29 Juni 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, konflik antara Rusia dan Ukraina mungkin akan berakhir dengan penyelesaian yang dirundingkan. Meski demikian, itu tidak berarti Barat harus berhenti mengirimkan senjata ke Kiev atau mengurangi tekanan sanksi terhadap Moskow. Pernyataan itu diungkapkan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Sabtu 25 Juni yang lalu. Kemungkinan besar perang ini akan berakhir di meja perundingan, ujar Stoltenberg pada surat kabar Spanyol El País mengakui kemenangan militer tidak akan terjadi. Menurut dia, cara terbaik untuk memperkuat posisi Kiev menjelang pembicaraan dengan Moskow adalah memberikan dukungan militer yang kuat, dukungan ekonomi, dan mendorong melalui sanksi keras terhadap Rusia. Nah, pemirsa, apakah krisis Ukraina ini adalah pembuka dari Perang Dunia Ketiga? Apakah dampak krisis Ukraina dan dampaknya terhadap tatanan politik global dan regional, kemudian siapa pemenang dari perang Ukraina ini, serta bagaimanakah akhir dari perang Ukraina? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Farid Wajdi. Beliau adalah Direktur Forum on Islamic War Studies. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bagaimana nih kabarnya Bung Farid? Sehat ini, Bung? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, Bung, ini menyikapi terkait dengan perang antara Rusia dan Ukraina yang belum juga selesai, dan sebagaimana di pemberitaan yang beredar ini termasuk isu internasional yang aktual ya, yang terjadi saat ini. Nah, menurut Anda sendiri ini, Bung, seperti apakah perkembangan dari krisis tersebut ini? Ya, krisis ini tampaknya masing-masing pihak mulai memikirkan ya bagaimana cara yang paling efektif ya untuk menghentikan krisis ini. Karena kalau kita lihat kondisi sekarang ini, krisis ini telah menyedot ya energi dari negara-negara yang terlibat di dalamnya. Eropa misalkan tentu harus menunjukkan komitmennya untuk memberikan bantuan kepada Ukraina. Ya. Sisi lain, Eropa selama ini kita tahu mengandalkan gas dari Rusia. Ya. Ini kemudian menjadi problem tersendiri bagi Eropa kalau kemudian krisis ini berkepanjangan. Ya. Demikian juga kalau kita lihat bagi Amerika Serikat, ya, kita tahu bahwa Amerika Serikat telah memberikan bantuan dana yang cukup besar ya ke Ukraina. Ya. Amerika Serikat mengatakan berencana akan mengirimkan bantuan militer senilai 450 juta US dollar lagi ke Ukraina. Ya. Paket bantuan ini termasuk beberapa sistem roket jarak menengah tambahan. Ya. Jadi kalau sebagaimana yang disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih, ya, dengan pengiriman terbaru ini berarti kontribusi Amerika Serikat untuk militer Ukraina itu telah mencapai sekitar 6,1 miliar US dollar. Ya. Ini tentu suatu beban yang cukup berat ya bagi Amerika Serikat. Apalagi kita ketahui salah satu alasan Amerika Serikat untuk mundur dari Afghanistan itu kan karena beban perang yang sangat besar ya.
ketika Amerika melanjutkan perang ini, meskipun tidak berhadap-hadapan langsung ya dengan Rusia, tapi melalui bantuan militer misalkan, bagaimanapun ini akan membebani ya Amerika Serikat ya. Tidak hanya itu, kalau kita lihat krisis Ukraina ini juga berdampak besar ya kepada ekonomi internasional ya, mengingat Rusia memiliki kapasitas ekonomi yang cukup signifikan di dunia ya, terutama terkait dengan tambang, gas ya, dan juga perdagangan begitu. Tindakan-tindakan sanksi kepada Rusia ya, awalnya itu diharapkan oleh Barat bisa akan membuat Rusia menghentikan serangannya kepada Ukraina. Tapi sampai saat sekarang ini tampaknya Rusia masih bisa bertahan ya, meskipun tentunya tindakan-tindakan atau sanksi-sanksi ekonomi yang diberikan Barat memukul mereka ya. Tapi karena basis ekonomi Rusia yang berbasiskan pada sumber daya alam yang cukup melimpah ya, tampaknya tidak mudah ya untuk kemudian menjatuhkan ekonomi Rusia ya. Apalagi kemudian kalau Rusia menggunakan strategi menjual barang-barang tambangnya dengan murah ya. Siapa yang kemudian tidak akan membelinya ya. Demikian juga saat sekarang ini kalau kita lihat Amerika Serikat dan beberapa negara itu kemudian melarang ya impor emas ya dari Rusia. Ini tentu akan berpengaruh juga ya terhadap harga emas dunia ya. Karena itu bagaimanapun ya krisis Ukraina ini, krisis antara Rusia dan Ukraina yang melibatkan juga Eropa dan negara-negara Barat lainnya termasuk Amerika Serikat, kalau ini dibiarkan ya, ini akan memberikan konsekuensi yang cukup besar ya bagi negara-negara yang terlibat ya. Demikian halnya juga kalau kita lihat dengan Ukraina ya. Kerugian yang menimpa Ukraina kalau kita lihat sekarang ini cukup signifikan ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Presiden Ukraina yang mengakui bahwa Rusia saat sekarang ini menguasai sekitar 20% ya, 20% wilayah negaranya ya. Jadi kalau kita lihat ya, Ukraina tentu dalam kondisi yang sangat tertekan ya. Praktis ya, ekonomi mereka bisa dikatakan kalaupun tidak lumpuh ya pasti akan melambat ya. Mengingat kalau kita lihat salah satu andalan Ukraina ini kan ekspor ekspor gandum ya. Dengan kondisi perang seperti ini tentu tidak mudah ya untuk melakukan produksi gandum, apalagi kemudian mengekspornya ya ke dunia lain ya. Ini tentu sangatlah menyulitkan Ukraina ya. Demikian juga Rusia ya. Rusia juga kalau berkepanjangan ya terlibat dalam perang ini ya, ini tentu juga akan menyedot energi mereka. Rusia punya pengalaman pahit ya ketika dalam perang dingin, ketika Amerika berhasil menjebak Soviet pada waktu itu ya, di masa Reagan itu dengan perang bintang ya, di mana untuk merespon perang bintang yang dikampanyekan oleh Ronald Reagan pada waktu itu, Rusia itu Soviet pada waktu itu mengembangkan sistem pertahanan yang menyedot sumber daya ekonominya. Belum lagi keterlibatan Soviet ya dalam perang Afghanistan yang itu juga oleh banyak pihak dikatakan sesungguhnya merupakan jebakan dari Amerika Serikat. Saya kira Rusia sudah punya
pengalaman pahit ya terkait dengan kondisi perang dingin yang menyebabkan negara Soviet menjadi bubar ya, meskipun tentu bukan hanya faktor eksternal tadi yang berpengaruh, tapi juga banyak faktor internal ya. Nah, melihat kondisi-kondisi seperti itu, maka pantas ya apa yang dikatakan oleh NATO ya, bahwa perang ini akan berakhir di meja perundingan ya, dan itu adalah lazim ya dalam setiap perang, kemudian akan berakhir di meja perundingan, di mana di meja perundingan itulah kemudian nanti berbagai pihak itu membagi-bagi keuntungannya ya dengan win-win solution ya. Kalau kita lihat berakhir di meja perundingan ini menarik ya, karena ini hampir sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Henry Kissinger ya. Jadi kalau kita bicara tentang Amerika Serikat ya, salah satu pemikir Amerika Serikat yang cukup berpengaruh hingga saat sekarang ini, meskipun usianya sudah sangat sepuh, itu adalah Henry Kissinger ya. Apa yang dikatakan oleh Henry Kissinger ya? Henry Kissinger mengatakan ya bahwa Barat itu harus menyerahkan sebagian wilayah Ukraina kepada Rusia ya. Ini pernyataan Henry Kissinger ya. Artinya Henry Kissinger tampaknya tahu persis ya, dengan pengalaman politik dan pengalaman militernya yang cukup panjang ya, sejak perang dingin ya sampai pasca perang dingin. Kalau krisis ini kemudian berkepanjangan, ini akan merugikan banyak pihak ya. Maka Henry Kissinger ya dalam satu pertemuan Davos World itu mengatakan ya, pemimpin Ukraina harus mempertimbangkan untuk menyerahkan wilayah dengan imbalan gencatan senjata ya. Jadi kalau kita lihat kesanalah nanti ya arahnya krisis Ukraina ini ya. Saya kira Amerika tidak akan mati-matian ya mengorbankan diri mereka hanya untuk Ukraina ya. Demikian juga Eropa juga tidak akan mati-matian ya untuk mengorbankan diri mereka hanya untuk Ukraina. Sementara bagi Rusia ini pilihan hidup dan mati memang ya, karena Ukraina itu berada sebutlah di halaman terdepan mereka ya dalam menghadapi Eropa. Dan kita tahu Rusia yang mewarisi Soviet, demikian juga kekaisaran sebelumnya itu punya pengalaman yang harus mereka perhatikan ya terkait dengan invasi Eropa ya ke Rusia, ke wilayah Rusia di masa Nazi dan di masa Napoleon ya. Jadi bagi Rusia ya, kontrol terhadap Ukraina itu adalah harga mati. Nah, kalau kita lihat ke depan itu mungkin win-win solution ya. Win-win solution itu berakhir di meja perundingan ya. Ada beberapa wilayah Ukraina yang diberikan kepada Rusia. Demikian juga Ukraina tetap berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka ya, tidak benar-benar dicaplok oleh Rusia ya. Saya kira ke depan benar seperti apa yang dikatakan oleh NATO tadi, bahwa perang ini akan berakhir di meja perundingan. Ya, baik Bung, sebagaimana analisis yang luar biasa yang sudah Anda jelaskan tadi, apakah nanti jika ini berakhir di meja perundingan, nantinya juga bisa akan menjadi pembuka Perang Dunia Ketiga atau tidak ini menurut Anda? Ya, saya kira justru kenapa perang ini atau krisis ini akan berakhir di meja perundingan, karena mereka akan menghindari ya peristiwa seperti Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Pertama ya. Perang yang sangat besar yang telah disebutlah mengorbankan Eropa sendiri ya. Pada waktu itu Eropa bisa disebut habis-habisan terlibat dalam perang ini, dan mereka mendapatkan kerugian yang
luar biasa ya dengan dalam Perang Dunia Pertama maupun dalam Perang Dunia Kedua. Di samping korban yang cukup besar, jutaan orang, demikian juga energi mereka tersedot ya. Karena itu saya kira Eropa itu tidak akan mau ya krisis Ukraina ini kemudian akan berakhir seperti Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua ya. Sementara bagi Amerika Serikat sendiri, mereka tentu melihat Ukraina ini bukan suatu harga mati ya. Kalau kita lihat setiap bangsa itu kan pasti memiliki apa yang disebut kalau dalam bahasa yang sering diungkap ya dalam berbagai referensi Arab itu apa yang disebut dengan al-qadaya al-masiriyah ya, atau persoalan hidup dan mati ya. Persoalan hidup dan mati itu ya pasti disikapi dengan sikap hidup dan mati. Saya kira bagi Amerika Ukraina ini bukan persoalan hidup dan mati mereka ya, karena wilayah Ukraina ini kan jauh dari wilayah Amerika ya. Karena itu Amerika sampai tahap-tahap, sampai batas-batas yang yang menguntungkan mereka telah tercapai, Amerika tidak masalah ya. Dan ini yang seharusnya juga dipahami oleh rezim Ukraina ya, bahwa Eropa dan Amerika itu tidak akan juga habis-habisan ya untuk membantu Ukraina gitu ya. Apalagi kalau perang ini sampai menyedot energi mereka yang sampai pada titik hidup dan mati tersebut ya, mereka tidak akan mau seperti itu. Karena itu kita melihat ya skenario ke depan itu memang akan berakhir di meja perundingan. Beberapa wilayah Ukraina yang itu akan diserahkan kepada Rusia, termasuk semenanjung Crimea ya. Tapi Ukraina tetap dengan pemimpin sekarang berdiri sebagai negara yang seolah-olah merdeka. Jadi kondisinya akan kembali seperti awal dulu ya. Saya kira begitu. Ya, baik. Lantas kemudian jika memang seperti itu, kira-kira apa ini? Apa dampak krisis dari Ukraina dan Rusia ini, yakni dampak secara tatanan politik ya, baik regional maupun global? Ya, masing-masing pihak itu kan punya targetan-targetan ya dalam keterlibatan mereka dalam perang atau krisis Ukraina ini ya. Saya kira kalau targetan-targetan itu telah tercapai, walaupun mungkin tidak sepenuhnya, mungkin itu sudah dianggap sebagai sebuah keberhasilan ya. Target Rusia misalkan memposisikan Ukraina itu tetap menjadi wilayah strategis mereka ya, yang karena itu Ukraina itu harus mereka kendalikan. Nanti kalau kemudian solusinya itu adalah memberikan sebagian wilayah Ukraina kepada Rusia, saya kira dan demikian juga ada kesepakatan bahwa Ukraina tidak akan masuk ke NATO ya, karena masuknya Ukraina ke NATO ini tentu sangat mengancam Rusia ya. Di sisi lain juga akan merepotkan NATO sendiri ya, karena dalam doktrin NATO kalau satu negara diserang ya itu berarti menyerang negara-negara NATO secara keseluruhan ya. Sementara sejak awal ya Amerika dan Eropa mengatakan tidak akan terlibat perang secara terbuka dan berhadap-hadapan dengan Rusia ya. Jadi sampai batas seperti itu Rusia mungkin akan mencukupkan ya target mereka dalam krisis ini ya. Sementara target Amerika apa? Target Amerika itu adalah mempertahankan eksistensi NATO ya dalam krisis ini ya. Kalau kita lihat pasca Perang Dingin, pihak Eropa banyak mempertanyakan ya eksistensi NATO, mengingat selama ini kan NATO dibutuhkan dalam Perang Dingin ya, berhadap-hadapan dengan Fakta Warsawa ya. Tapi ketika Perang Dingin berakhir, Fakta Warsawa sendiri bubar, di mana relevansi NATO ya. Nah, sementara bagi Amerika, keberadaan Amerika di NATO itu menjadi jalan bagi mereka untuk tetap campur tangan dalam urusan-urusan Eropa yang membuat Eropa tidak bisa melepaskan keamanannya yang dikaitkan dengan Amerika Serikat ya. Sampai batas-batas ini krisis Ukraina ini ya telah berhasil ya dalam perspektif Amerika tentunya untuk mempertahankan NATO, di mana Amerika punya peran strategis di sana.
Demikian juga target Amerika itu kan menghentikan hubungan yang ekonomi yang erat ya antara Rusia dan Eropa ya terkait dengan gas ya, ekspor gas dari Rusia. Sebelumnya kita ketahui Jerman itu berencana untuk membangun pipa gas ya yang langsung dari Rusia ke Jerman, dan ini sangat kemudian merisaukan, sebutlah begitu, merisaukan Amerika Serikat ya, karena itu artinya akan menjadikan ketergantungan Eropa terhadap Amerika Serikat itu akan berkurang ya. Sampai tahap ini ketika adanya krisis ini, target Amerika untuk kemudian paling tidak memperlambat ya pembangunan pipa gas dari Jerman ke Rusia ini bisa disebut berhasil ya. Jadi masing-masing target-target itu tampaknya bisa mereka capai ya. Yang kemudian tentu yang benar-benar dirugikan adalah Ukraina sendiri ya. Ya itulah resiko sebagai negara yang kecil ya, negara yang bergantung kepada negara besar ya. Ukraina sebenarnya dalam krisis ini menjadi objek kepentingan dari negara-negara besar, yaitu Rusia, Amerika, dan Eropa ya. Tapi sampai pada batas di mana pemimpin sekarang masih memiliki wilayah yang itu dianggap tetap merupakan wilayah independen dari Ukraina. Bagi pemimpin Ukraina mungkin itu sudah cukup ya. Karena kalau perang ini berkelanjutan itu sudah dipastikan ya Ukraina akan habis-habisan, maksudnya bisa mengalami masalah yang sangat besar ya, karena ekonomi mereka akan lumpuh, sementara tidak ada jaminan ya Amerika Serikat dan Eropa itu akan terus membackup mereka ya, karena Amerika Serikat dan Eropa membackup itu kan sampai batas-batas yang mereka bisa tanggung ya, apalagi mengingat kondisi krisis ekonomi dunia yang sangat merisaukan saat sekarang ini, dan sulit bagi publik Amerika ataupun publik Eropa ya, maksudnya rakyat Amerika atau rakyat Eropa itu menerima kebijakan Amerika yang habis-habisan untuk membantu Ukraina di saat mereka sendiri mengalami krisis ya. Saat sekarang ini dengan bantuan yang tidak begitu mempengaruhi secara besar, mungkin masih diterima dengan alasan hak asasi manusia, perlindungan terhadap keamanan manusia, mungkin masih bisa. Tapi kalau ini terus berkelanjutan sampai kemudian mengganggu ekonomi Amerika Serikat sendiri, tentunya politisi dan rakyat Amerika akan sulit menerima itu. Ya, ya baik, terakhir ini Bung Farid, kira-kira dengan peristiwa krisis atau perang Rusia-Ukraina ini sendiri, kira-kira apa ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil sebagai umat Islam agar mungkin kita bisa turut serta ya di dalam tatanan politik ekonomi global agar menciptakan perdamaian begitu. Jadilah negara besar. Itu yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita. Ya, kalau kita tidak menjadi negara besar ya, atau ad-daulatul kubra ya, negara yang bisa mempengaruhi konstelasi politik internasional, maka resikonya negeri-negeri Islam itu menjadi negara pembebek ya. Kalau negara pembebek ya namanya juga pembebek ya, pengekor ya, pasti kebijakan-kebijakannya itu tidak sepenuhnya untuk kepentingan negara itu ya, tapi lebih kepada kepentingan negara tuannya ya. Nah, karena itu kalau umat Islam ingin memiliki pengaruh dalam konstelasi politik internasional atau al-mauqifud duali, umat Islam harus memiliki paling tidak levelnya itu adalah umat Islam harus memiliki negara besar atau ad-daulatul kubra yang nanti akan mempengaruhi negara utama ya, atau ad-daulatul ula ya. Hanya dengan itulah umat Islam akan memiliki peran besar dalam dunia internasional ya. Justru inilah yang saat sekarang ini sudah tidak ada di dunia Islam saat sekarang ini, setelah diruntuhkannya khilafah Islam ya pada tahun 1924, umat Islam tidak lagi memiliki negara yang itu merepresentasikan ya ideologi Islam, merepresentasikan visi Islam, dan merepresentasikan kepentingan umat Islam ya. Umat Islam terpecah belah menjadi negara-negara bangsa, nation state ya, yang diadu domba, lemah dan tak berdaya ya. Bahkan dengan kondisi seperti itulah umat Islam dikendalikan oleh negara-negara besar.
maka tidak ada ceritanya dunia Islam itu mempengaruhi konstelasi politik internasional, kecuali dunia Islam itu memiliki negara sendiri yang independen, yang dengan basis Islam yang jelas, visi Islam yang jelas, dan mewakili kepentingan-kepentingan umat Islam, ya, bukan seperti sekarang, ya, negeri-negeri Islam dipimpin oleh para penguasa-penguasa yang itu hanya sekedar untuk kepentingan elit mereka sendiri, oligarki mereka, dan untuk melayani kepentingan negara-negara tuan-tuan mereka, ya. Tidak ada sama sekali kepentingannya dengan kemaslahatan umat. Demikian. Ya baik, Masya Allah, ini penjelasan dan pencerahan yang luar biasa. Ini syukran wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Bung Farid, ini telah menjelaskan dengan penjelasan yang luar biasa ini. Terima kasih juga atas kehadirannya di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid Swasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.